Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fairul Amri dengan NIM 2509061 kelas 1B dari program studi D4 Teknik Informatika. Di presentasi kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara internet dan intranet, perbedaan antara internet dan extranet, penjelasan tentang VPN atau Virtual Private Network, cara kerja dari ISP atau Internet Service Provider, dan penjelasan tentang TCP atau IP. Yang pertama, internet dan intranet. Internet adalah jaringan komputer dengan skala global yang hampir tidak ada batasan dalam mengaksesnya. Jadi internet itu sudah pasti kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita dan sudah pasti membantu kita. Dan internet ini sangat mudah sekali untuk diakses, hanya bermodalkan perangkat seperti handphone saja kita sudah bisa mengakses internet. Nah, sedangkan intranet ini lebih kompleks dari internet, karena intranet adalah jaringan komputer yang berskala lebih kecil, bahkan hanya seukuran untuk satu perusahaan atau instansi. Tetapi perbedaan internet dan intranet ini adalah aksesnya. Internet hampir semua orang dapat mengakses internet, sedangkan intranet tidak bisa sembarangan orang untuk mengakses jaringan ini, karena memang tujuannya bersifat untuk private, atau privasi, dan tidak sembarangan orang memang bisa mengakses. Contoh penerapan internet dan intranet. Ya, seperti yang kita ketahui, internet memang mudah aksesnya ya. Jadi kegunaan dari internet mengakses search engine seperti Google, Microsoft Edge, dan Firefox, mengakses sarana hiburan dan media sosial seperti YouTube, Facebook, atau Instagram, mengakses sarana pembelajaran, e-book, artikel, jurnal, atau makalah. Nah, sedangkan intranet kegunaannya jauh berbeda, karena ini kegunaannya untuk private ya, sebagai sarana pertukaran data dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jadi dalam satu perusahaan atau organisasi ini terdapat banyak data yang biasa dipakai atau dimanfaatkan untuk keperluan perusahaan tersebut. Nah, karena itulah intranet ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Mengelola dokumen dan informasi internal secara terpusat dan mudah diakses. Selain untuk masalah privasi atau keamanan, intranet ini juga berguna untuk kecepatan mengelola dokumen dan kemudahan akses, karena hanya orang-orang tertentu dalam suatu perusahaan yang dapat mengakses intranet ini. Jaringan lokal dengan akses terbatas dan tidak bisa sembarangan diakses orang luar ya. Memang tujuannya karena untuk privasi, jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengakses. Sekarang kita beralih ke internet dan extranet. Seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya, internet hal yang paling basic dalam jaringan komputer atau jaringan perangkat. Sedangkan extranet ini berbeda ya. Extranet adalah jaringan privat yang menggunakan teknologi internet untuk memungkinkan akses terkontrol. Jadi hampir mirip sebenarnya antara intranet dan extranet, karena mereka sama-sama private, tetapi perbedaan dari kedua ini adalah extranet memperbolehkan akses untuk pihak eksternal seperti mitra, pelanggan, atau pemasok terhadap sumber daya perusahaan. Nah, tapi aksesnya itu tidak dibebaskan mengakses data-data perusahaan. Jadi mereka memberi akses ke pihak eksternal dengan syarat aksesnya terkontrol dengan pengamanan yang tinggi. Contoh penerapan internet dan extranet. Internet ya sama sebenarnya, sedangkan extranet di sini dibatasi untuk pengguna eksternal dan internal tertentu. Jadi ya, aksesnya terkontrol untuk pihak eksternal dan internal.
sebagai sarana hubungan antara suatu perusahaan dengan manajemen vendor, rantai pasokan, atau komunikasi mitra ya. Selain untuk memberikan akses untuk data perusahaan, extranet juga bisa sebagai sarana penghubung sehingga tidak perlu repot-repot atau menunggu dari perusahaan memberikan datanya, karena mereka bisa mengakses sendiri melalui extranet. Akses jaringan terkontrol kepada pihak eksternal dengan keamanan tinggi. VPN. VPN atau Virtual Private Network. Jaringan pribadi virtual adalah teknologi yang memungkinkan perangkat pengguna seperti smartphone, PC, atau tablet terhubung ke internet melalui jaringan yang aman dan terenkripsi. Nah, VPN ini banyak kegunaannya ya. Selain karena untuk menyembunyikan keberadaan kita di internet, karena banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mencuri data kita atau memanipulasi di internet ya. Nah, ini fungsi-fungsi VPN melindungi dengan mengamankan data pengguna ketika melakukan browsing ya. Seperti yang sudah saya mention tadi, karena banyak sekali memang orang di internet yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi kita harus melindungi data kita, salah satunya dengan menggunakan VPN, mengakses situs yang diblokir. Nah, ini fungsinya sebenarnya sangat berguna ya yang ini, karena banyak website atau aplikasi yang tidak bisa diakses di Indonesia tetapi di luar negeri bisa diakses. Jadi VPN ini memperbolehkan kita mengakses situs yang diblokir di Indonesia dengan cara mengalihkan IP address kita atau alamat IP kita ke luar negeri di mana kita bisa mengakses tanpa terblokir. Nah, itulah salah satu fungsi dari VPN, mengurangi gangguan koneksi dan menghalangi pelacakan iklan. Ini juga sangat membantu di mana jika kita ingin browsing atau kita butuh internet yang cepat, kita bisa menggunakan VPN untuk berpindah ibaratnya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, saat mengakses situs yang diblokir itu VPN memindahkan alamat kita ke tempat lain. Jadi bisa juga untuk meningkatkan kecepatan koneksi kita. Untuk menghalangi pelacakan iklan ini sebenarnya fungsinya cukup bagus ya, karena di saat kita mengakses website atau aplikasi ya, di dalamnya bisa saja diselipkan iklan oleh developernya, sehingga inilah yang menjadikan VPN ini bagus ya. Sebelumnya iklan ini mengganggu pengalaman kita dalam menggunakan aplikasi atau dalam mengakses suatu website, menjadi berkurang untuk frekuensi iklannya karena VPN ini. Yang terakhir, meningkatkan aksesibilitas dalam berjelajah di internet. Sekarang Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan atau organisasi yang menyediakan layanan akses internet kepada individu, bisnis, dan organisasi. Jadi Internet Service Provider ini sebenarnya kita sudah mengenalnya lebih dulu ya, yaitu seperti merek-merek Telkomsel, Smartfren, atau Tri dan lain-lain. Nah, Internet Service Provider inilah yang mengizinkan kita mengakses jaringan internet. Cara kerja ISP ini adalah kita sebagai pengguna mengirimkan permintaan atau request untuk mengakses koneksi internet ya, melalui perangkat yang kita pakai, seperti contohnya handphone atau komputer. Nah, setelah kita mengirimkan request atau permintaan ini, ISP atau provider ini akan melakukan routing. Jadi ibaratnya provider ini adalah perantara untuk kita mengakses internet. Jadi setelah tadi si provider ini melakukan routing di perangkat kita jadi bisa akses internet ini. Karena kalau tidak melalui provider
perangkat kita tidak bisa mendapatkan akses internet. Sekarang kita beralih ke TCP atau IP yang terakhir. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yaitu sekumpulan protokol komunikasi yang menjadi fondasi utama dalam proses pertukaran data baik di internet maupun jaringan lokal. Jadi ini sebenarnya sudah saya mention di saat bagian VPN ya, dimana Internet Protocol atau IP address, alamat IP itu adalah yang membuat perangkat kita itu unik. Jadi dapat dibedakan dengan perangkat lain walaupun standarnya itu sama. Sama-sama dapat berkomunikasi dengan satu dan yang lain melalui alamat IP ini. Nah, fungsi dari IP ini adalah membentuk koneksi yang stabil antara pengirim dan penerima sebelum transfer data. Nah, ini juga sangat penting ya, transfer data, karena kita pasti membutuhkan koneksi yang stabil. Jadi misal kita ingin mentransfer data dari perangkat komputer 1 ke komputer 2. Nah, ini transfer data ini melalui alamat IP atau IP address yang sudah ada di masing-masing perangkat komputer. Yang kedua, mengatur pengalamatan dan pengiriman data ke tujuan yang benar menggunakan IP address. Nah, ini IP address yang sudah saya bilang tadi, setiap perangkat itu memiliki IP address tersendiri dengan angka yang unik. Jadi itu memastikan kebenaran tujuan dari data yang akan dikirim, memungkinkan akses komputer lain secara remote dan komunikasi terproteksi. Jadi walaupun kita tidak mengoperasikan sesuatu perangkat secara langsung, kita bisa mengaksesnya melalui remote atau perangkat lain dari jarak jauh. Seperti misal saya ingin menyalakan laptop saya atau mengakses aplikasi di laptop saya melalui handphone saya dari jarak jauh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.